Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatannya, Mas Afril. Ya, ini dok, sebetulnya sih ada beberapa, tapi mungkin saya karena mungkin keterbatasan waktu juga, di sini hari Kamis kemarin tuh saya juga habis apa namanya vaksin. Nah, tadi dokter menyebutkan kalau tidak ada reaksi apa demam itu kemungkinan apa ya? Kata tadi itu kurang efektif apa gimana gitu ya, Dok, untuk imunitasnya. Nah, di sini tuh eh, biasanya itu udah 2 tahun ini selama pandemi itu tidak bekam gitu, Dok. Rasanya emang badan tuh nggak enak juga gitu, Dok. Nah, terus tadi juga diminum untuk habatus sauda itu untuk ukuran berapa ya, Dok? Karena sebelum itu tuh saya sempat mengkonsumsi juga, Dok. Tapi berupa apa minyak itu, tapi kok tensi agak naik, apa entah dari situ apa dari mana itu penyebabnya saya kurang tahu itu, Dok. Begitu, Dok. Terus apa? Mungkin itu dulu aja, Dok, karena banyak nih nanti bisa dibantu. Iya, Masya Allah. baik. Senang sekali, dokter. Ya, Terima kasih, Dok. mari. Ya, jadi ketika vaksin memang ada sebagian orang yang tidak demam. Apakah ini tidak memberikan respon baik? Enggak juga sebenarnya, Bu. Ya, tapi tadi saya perjelas bahwa demam merupakan respon yang baik, ya. Hmm. Jadi bukan sesuatu yang buruk. Bukan berarti Eh, bahwa orang yang tidak demam respon imunnya tidak baik, enggak juga. karena maaf, Cuman saya menggarisbawahi bahwa orang yang demam itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Demam itu karena sesuatu yang baik. oh gitu. Istilahnya dari gelombang pertama saya juga istilahnya terkena juga, Dok, 2019 akhir 2020, Dok. Ya Itu. biasanya begitu, Bu. Kalau sudah kena kan terbentuk antibodi itu. Hmm. Nah, jadinya kadang-kadang nih Bu ya, kadang-kadang kalau sudah antibodinya ada, terus kemudian dia divaksin, biasanya ya tidak terlalu berat respon tubuhnya. Nah, Hmm. mungkin Ibu tidak merasa demam di situ. Wallahualam. Karena ini Alhamdulillah. masalah imun nih kadang-kadang susah ditebak. Ya betul, Dok. Ya, Nah, tetapi kalau Ibu kalau untuk habatus saudahnya itu, Dok, gimana, Dok? ya baik, kalau habatus sauda itu jadi ini membantu proses habis vaksin. Ya, misalnya Ibu terpaksa vaksin, terus kemudian supaya respon imunnya bagus, kasih aja habat. Nah, habat itu banyak sediaan. Ada yang dalam bentuk sediaan serbuk, ada yang dalam bentuk sediaan minyak, ada yang dalam bentuk sediaan ekstra. Ya, kalau serbuk dan minyak itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi alam, belum standar. Ya, kalau alamnya kadar tertentu, biasanya kadar zat tertentu juga akan berubah. Maka itu kenapa standar yang baku dari farmasi atau POM, badan POM itu dalam bentuk ekstrak biasanya. Karena ekstrak itu terstandar. Ya, maka itu ada ekstrak herbal terstandar. Standar itu artinya mau iklim apa, zat aktifnya yang kita sudah ambil seperti itu. Jadi saran saya yang paling bagus adalah dalam bentuk ekstrak, misalnya ya, dan Nah, lebih terkontrol dari sisi dosis. Nah, kalau misalnya ekstrak, nanti Ibu bisa berikan misalnya ekstrak 500 mg. Itu kan 500 mg bisa dipakai dosis untuk misalnya untuk pada saat pasca bekam 3 kali 2 kapsul atau 3 kali 1 gram dalam bentuk senyawa ekstrak. Ya, kalau misalnya Ibu mau beli di komunitas kita ada tuh Nigella ekstrak. Timbul pertanyaan, Dok, bedanya apa ekstrak di klinik sehat atau di komunitas sahabat sehat dengan ekstrak yang ada di luaran? Ini perlu harus saya garis bawahi. Jujur, waktu saya pertama kali mendirikan klinik sehat, saya bingung mau pakai herbal dari mana. betul. Bingung saya, karena banyak perusahaan herbal. Tetapi setelah saya perhatikan, mereka rata-rata menggunakan ekstrak dari alkohol. Walaupun dibolehkan oleh MUI, saya tetap tidak mau bersinggungan dengan barang haram. Akhirnya saya mau cari apoteker, kerjasama, ayo bikin pabrik, saya mau ekstrak yang pakai alkohol. Apa jangan pakai alkohol, pakai air saja. Berarti kan tidak ada yang larut zatnya, Dok. Enggak apa-apa nih, udah. Saya daripada berkontaminasi dengan zat-zat haram, udah pakai air saja lah. Ada yang larut dalam air, memang ada yang tidak larut di dalam air. Memang ada konsekuensinya. Nanti saya mau barangkan dengan pola hidup. Sekali lagi kan, obat itu bukan penyembuh. Obat hanya satu media. Kalau Allah tidak izinkan sembuh, ya nggak bisa sembuh. Konsep utamanya adalah bukan di obat, tapi konsep utamanya bagaimana pendekatan dia kepada Allahnya dulu. Obat hanya media, saya ingetin. Karena takutnya kita menganggap bahwa obat yang menyembuhkan ini akan menyebabkan syirik. Itu yang jadi masalah.
Akhirnya setuju, kita bikin ekstrak dengan menggunakan air. Jadi herbal kita menggunakan ekstrak dengan menggunakan air. Nanti Ibu silakan aja pakai Nigella ekstrak 3x2 kapsul. Tapi kalau sudah bagus di maintenance 1x1 kapsul tidak masalah. Apakah habat menyebabkan hipertensi? Dari beberapa jurnal Bu tidak ada yang menceritakan bahwa habat bikin hipertensi. Mungkin minum habatnya sambil marah-marah Bu, tensinya naik. Jadi habatnya yang salah gitu. Atau mungkin habis vaksin karena pengen makan enak, makan yang enak-enak, makan kambing, makan apalagi garamnya yang banyak, habis itu minum habat, habatnya yang kena salah. Sama kayak kasus yang sahabat Rasul menemui Rasulullah kan, ya Rasulullah saya sakit perut ya Rasulullah, apakah Rasul nyalain madunya? Enggak, yang disalahin Rasulullah perut saudaramu itu yang salah, bukan madu, ini madu. Nah, itu kasus di zaman Rasulullah. Memang kadang-kadang nih herbal dikambing hitamkan terus. Insya Allah enggak Bu, insya Allah pengalaman saya tidak menyebabkan hipertensi. Iya. Nah, misalkan Dok, untuk itu apakah ada kontraindikasi misalkan untuk, kan saya itu alhamdulillah rajin juga setelah ikut-ikut ini Dok, yang herbal itu minum rempah-rempah kayak kunyit yang tadi dokter bilang itu emang berasa banget Dok kalau untuk temulawak kayak gitu tuh nyaman gitu di lambung tuh. Karena waktu yang kemarin pasca itu saya nggak ada mah jadi kayak gitu Dok, kayak kurang nyaman gitu Dok. Apakah misalkan dicampur ada beberapa itu kayak jahe, kayak kunyit itu, serai kayak ketumbar kayak itu, apakah ada ininya nggak Dok? Kalau untuk kelebihan itu indikasinya gitu Dok? Iya, kan dijelaskan juga kan di dalam Al-Qur'an kan, wakulu washrobu wala tusrifu, makan dan minum tetapi jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan akan berdampak buruk. Dan kalau bisa sesuai dengan takaran dan indikasi. Kalau tidak ada indikasi, ya harus waspada. Kalau hanya dijadikan makanan saja dengan dosis terkecil, misalnya dicampur dengan makanan. Kalau untuk maintenance udah makanannya dibanyakin kunyit saja, begitu. Ya, kecuali memang butuh pengobatan, mungkin perlu perebusan. Ya, itu dibolehkan. Tapi kalau misalnya untuk maintenance, sebaiknya dijadikan itu sebagai makanan atau pilihlah dengan dosis terkecil. Terus kemudian dalam mencampur tanaman obat juga harus diperhatikan efek sinergitas sama aspek kontradiktifnya. Misalnya begini, mengkombinasi antara jahe sama daun salam, nggak tepat. Daun salam nurunin tensi, jahe naikin tensi, misalnya begitu, ya kan? Atau misalnya mengkombinasi tanaman obat campur obat pengencer darah, misalnya bawang putih minum clopidogrel tambah encer. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jahe itu bisa menaikkan tensi ya Dok? Bisa. Mungkin jahe itu. Iya, bisa. Orang hipotensi saya merekomendasikan pakai jahe. Tetapi tidak menyebabkan hipertensi banget ya Bu ya, kecuali dari garam. Betul. Jadi agak ini, tapi setelah itu emang alhamdulillah, karena saya malah biasanya itu kadang suka rendah gitu Dok, tapi setelah itu tuh beberapa bulan ini tuh kemarin kan sebelum mau vaksin tuh saya cek semua Dok gitu kan, cek lab gitu, terus ada tensi itu di bawahnya itu tinggi 120 gitu kan, yang bawahnya itu. Tapi sekarang sih udah alhamdulillah udah normal lagi gitu Dok, karena ya itu kemarin tuh saya nggak ituin yang jahe dulu Dok. Ternyata mungkin itu ya Dok, salah satunya mungkin gitu kan, masih mungkin saya kurang paham juga. Ya, nanti gini Bu, insya Allah nanti kan ada training ya, kita training tentang herbal, saya terangkan pertanaman, cara kerjanya tanaman itu bagaimana, efeknya seperti apa, harus diperhatikan untuk kasus-kasus apa, itu ada e-trainingnya. Ini kita lagi baru e-book nih sekarang, nanti ada e-training. Kita banyak nih Bu program platform di komunitas Sahabat Sehat. Bu ya, nanti ada buku bekam insya Allah dalam waktu dekat. Kita kerjasama dengan PBI untuk sosialisasi buku ini. Tapi yang pasti benar Bu, jadi harus hati-hati dalam mengkombinasi tanaman obat. Ya, jadi harus perhatikan ini. Maka itu sempat tuh saya pengen bikin kafe jamu, ayo bikin dari Sahabat Sehat yang pengen bikin kafe jamu, ayo bareng-bareng sama saya, hubungin saya yuk, di mana bikin kafe jamu. Jangan kopi doang, tapi kafe jamu. Nah, jamu bagaimana? Jamu rasa duren, nah itu perlu dipikirkan. Ya, jadi orang senang minum jamu. Ayo silakan nih, saya punya idenya gitu kan, tapi kan nggak ada yang ngerjain. Mungkin Sahabat Sehat kalau pengen tertarik nih bikin, ayo kafe jamu bareng-bareng, wah ini keren. Jadi mengkombinasinya keren.
Ya, jadi orang ditanya itu, Bapak punya sakit apa? Saya penyakit diabetes. Jamunya ini gitu kan diramu, makanannya ini, minum kalau kombinasi jusnya jus ini ya, itu keren ya. Tapi nggak ada yang ngerjain. Mungkin ada sahabat sehat yang mau mengerjakan, silakan. Kita bisa bikin kolaboratif ya untuk bikin satu tempat sentralisasi. Tidak hanya berobat itu untuk sesuatu yang minum obat, tetapi cukup dengan nongkrong di kafe jadi obat misalnya begitu. Baik, kira-kira begitu Ibu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Jazakallah Ustaz. Baik, Waalaikumsalam.